Permisa, RTRTP mengabarkan dari Jakarta. Inilah pahlawan nasional Indonesia, Bung Hatta, pahlawan bangsa Indonesia ini kiranya selama ini kayak dilupakan oleh bangsa Indonesia, kayak dilupakan oleh rakyat Republik Indonesia. Rakyat Republik Indonesia tidak boleh melupakan jasa-jasa baik Bung Hatta selama menjadi wakil presiden dan di era kemerdekaan bangsa Indonesia. Bung Hatta telah berjuang dan bersama Bung Karno untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda selama 350 tahun menduduki bangsa Indonesia. Itu termasuk Sultan Syaril dan lain-lain itu telah berjuang untuk bangsa Indonesia. Sultan Syaril dan Bung Hatta adalah putra terbaik bangsa Indonesia dan Bung Karno telah berjasa besar untuk bangsa Indonesia. Segenap rakyat Republik Indonesia, janganlah dilupakan jasa-jasa Bapak pahlawan ini. Sepanjang ayatnya dia mengabdi kepada bangsa Indonesia untuk membangun bangsa Indonesia dan memperjuangkan bangsa Indonesia dari penjajahan dan merdeka di era tahun 1945. Dibacakanlah proklamator kemerdekaan 17 Agustus 1945. Diangkat beliau jadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Jasa-jasa Bung Hatta tidak terlupakan sesungguhnya oleh rakyat Republik Indonesia, Sultan Syaril, dan lain-lain. Itu adalah pahlawan nasional Indonesia untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan selama 350 tahun menjajah bangsa Indonesia yang telah berakar beranak cucu dari bangsa Indonesia. Akhirnya perjuangan Bung Hatta dan Bung Karno, Sultan Syaril, Sultan Malaka, akhirnya bangsa Indonesia bisa merdeka dari penjajahan Belanda selama 350 tahun. Itu memang harus kita kenang jasa-jasanya. Bung Hatta dan Bung Karno, Sultan Syaril, dan Sultan Malaka, dan lain. Itu harus kita hargai dan jasa-jasanya sebagai pahlawan nasional. Kita sebagai anak bangsa mengingat dan perjuangan bapak-bapak pembangunan bapak bangsa ini memang luar biasa di eranya. Untuk tidak ada kata menyerah oleh Bung Hatta untuk diplomasi internasional untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dimanapun dia akan berunding. Itulah jagonya putra terbaik bangsa Bung Hatta ini. Dia bapak diplomasi internasional Indonesia yang satu ini di tangannya. Akhirnya bangsa Indonesia dan Bung Karno, Sultan Syaril, dan lain-lain akhirnya bangsa Indonesia itu merdeka, terhindar dari penjajahan Belanda yang mencengkram bangsa Indonesia selama 350 tahun. Akhirnya bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Jakarta, dibacakan langsung oleh Bung Karno. Setelah itu, Belanda tidak mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhir Belanda agresi kedua tahun 47-48 sampai 49 di Indonesia. Akhirnya Bung Hatta berunding di meja bundar di negara internasional. Akhirnya dimenangkan. Akhir Belanda mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Hindarlah kita dari penjajahan yang berlarut-larut, akhirnya bisa kita merdeka, berdiri di atas kaki kita sendiri. Ini sekarang setelah kita merdeka, musuh adalah dalam negeri sendiri yang merongrong keuangan negara dan segala macam. Kalau dulu Bapak pahlawan ini tidak mengerti, tidak ada memikir kekayaan-kekayaan, hanyalah untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan di eranya ini untuk anak cucunya ke depannya supaya hidup damai dan bahagia seterusnya menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Itu pesan dari Bung Hatta dan Bung Karno, Sultan Syaril, dan Sultan Malaka di era kemerdekaan. Musuh terbesar adalah dari bangsa kamu sendiri. Itulah yang kita ingat pidato Bung Karno dan Bung Hatta di era kemerdekaan. Karena bangsa Indonesia sudah lelah dan diduduki oleh penjajah.
selama ratusan tahun itu akhirnya terbebaslah dari cengkraman-cengkraman penjajah yang telah mencekram selama ratusan tahun di Indonesia. Akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tahun tanggal 17 Agustus 45. Inilah